Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dosen pembimbing lokakarya. Pada kesempatan sore hari ini izinkan saya sedikit memaparkan terkait tugas pembuatan RPP bagian 2, yaitu pada kesempatan hari ini saya mengambil KD yaitu tentang menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian tujuan pembelajaran setelah selesai diharapkan para santri itu diharapkan dapat mempraktikkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ajaran Islam, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian mengkebumikan ataupun menguburkan. Kemudian materi pembelajaran pada kesempatan yang tercantum dalam RPP ini yaitu tentang masih tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah, subtema tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian pendekatan model dan metode pembelajaran yang saya pilih yaitu pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discover learning. Kemudian metode menggunakan tanya jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran. Ini untuk praktek. Untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama adalah pendahuluan, dimulai dengan orientasi. Si guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan suci kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian membacakan pembiasaan intern sekolah yaitu dengan pembacaan kalimah thayyibah. Ini sebagai penanaman karakter agar dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan itu didasari dengan la maujuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah, dan berdoa untuk memulai pelajaran. Kemudian memeriksa kehadiran, kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan dan materi sebelumnya, persepsi. Kemudian guru memberikan sebuah motivasi kepada siswa dengan cara memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari pada kesempatan hari ini guna dapat terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sekaligus mempraktekkan tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian pemberian acuan itu untuk kegiatan pendahuluan. Kemudian untuk kegiatan inti, yang pertama yaitu stimulus. Itu yang pertama stimulus, artinya pemberian rangsangan guru terhadap peserta didik. Jadi guru berupaya merangsang pola pikir peserta didik. Yang pertama itu dengan cara melihat peserta didik mengamati materi yang sedang dipelajari dalam berbentuk slide presentasi ataupun video ataupun buku teks yang disediakan oleh guru. Kemudian bertanya, itu peserta didik bertanya ataupun berkomentar terhadap tayangan atau gambar slide tersebut. Kemudian mendengarkan, peserta didik mendengarkan pemberian materi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah oleh guru. Kemudian menyimak, peserta didik menyimak dan mencermati uraian yang ada pada buku teks tersebut. Kemudian memberikan argumen. Kemudian masuk kepada sintak yang kedua yaitu tentang identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimak uraian yang ada dalam buku teks. Kemudian peserta didik
memberikan komentar terhadap hasil pengamatan pada uraian tersebut. Kemudian peserta didik diberikan penjelasan tambahan dan penguatan mengenai hasil dari pengamatannya. Masuk kepada sintak yang ketiga, yaitu pengumpulan data atau data collection. Yang pertama, sebelum kegiatan literasi, guru membentuk kelompok berdasarkan urutan absen. Jadi para siswa ataupun peserta didik ataupun santri dibuatkan sebuah kelompok berdasarkan urutan daripada absennya. Peserta didik menyimak teks bacaan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, setelah dibagi kelompok, si peserta didik itu menyimak tentang materi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang selanjutnya mengamati objek ataupun mengamati kejadian, mengamati dengan sesama materi tata cara penyelenggaraan jenazah yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar, video, slide ataupun presentasi yang disajikan oleh guru. Kemudian membaca sumber lain selain buku teks. Nah, setelah pengumpulan data ini selesai, kemudian lanjut kepada sintak yang selanjutnya, yaitu tentang pengolahan data. Pengolahan data di sini terbagi kepada beberapa kegiatan. Yang pertama ada kegiatan mendiskusikan. Peserta didik mendiskusikan tata cara penyelenggaraan jenazah di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah itu peserta didik diamati dan difasilitasi oleh guru dalam diskusi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian peserta didik mengumpulkan informasi, peserta didik membuat rumusan ataupun naskah laporan hasil diskusi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian si peserta didik mempresentasikan hasil daripada pengamatan di dalam kelompoknya itu. Nah, kemudian masuk kepada kegiatan selanjutnya, itu saling tukar informasi. Peserta didik mengkritisi hasil presentasi daripada kelompok lain. Jadi antara kelompok yang satu dikritisi oleh kelompok yang lainnya, kelompok 2 dikritisi oleh kelompok 1, 2, 1, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk sintak selanjutnya yaitu pembuktian ataupun verifikasi. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatan dengan data-data ataupun teori yang bersumber pada buku teks dan lain sebagainya. Nah, kemudian sintaks selanjutnya yaitu generalisasi ataupun penarikan kesimpulan. Di sini peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi tentang materi tata cara penyelenggaraan jenazah berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis ataupun media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, menggunakan mengungkapkan pendapat secara sopan. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian mengumpulkan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi tata cara penyelenggaraan jenazah ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Nah, jadi ini saling mengomentari. Kemudian bertanya atas presentasi tentang materi penyelenggaraan jenazah yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Jadi intinya kesimpulannya para santri atau peserta didik itu dibagi beberapa kelompok, kemudian dia mendiskusikan materi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Setelah mendiskusikan, kemudian satu persatu kelompok tersebut mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian setelah mempresentasikan, si kelompok itu argumennya ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, di sini terjadilah sebuah interaktif ataupun setelah komunikasi antara kelompok A dan kelompok B, kelompok C dan seterusnya. Nah, kemudian masuk ke bagian selanjutnya yaitu kreativitas. Menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis
tentang materi-materi tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian selanjutnya menjawab pertanyaan tentang materi ataupun tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi ataupun tata cara penyelenggaraan jenazah yang akan dipelajari. Jadi di sini guru bertugas sebagai moderator untuk mengatur jalan ataupun alurnya diskusi antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Nah, kemudian setelah bertanya tentang hal yang belum dipahami, guru melempar beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi ataupun tata cara penyelenggaraan jenazah yang akan selesai dipelajari. Kemudian setelah itu selesai, peserta didik diberikan penjelasan tambahan. Nah, ini digeneralisasi oleh guru. Jadi awalnya peserta didik itu berpikir secara luas, bebas, saling adu pendapat. Nah, di akhir itu digeneralisasikan oleh guru. Setelah guru mengeneralisasikan, kemudian peserta didik dalam kelompoknya diberikan tugas untuk mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di bawah bimbingan guru. Nah, jadi poin utamanya setelah materinya dikuasai, setelah materinya dipahami, baru peserta didik baru guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk mempraktekannya. Karena ilmu tanpa amal itu tidak ada artinya. Ilmu tanpa amal tidak ada artinya. Amal tanpa ilmu sama juga tidak ada artinya. Kemudian guru melakukan penilaian praktik penyelenggaraan jenazah yang dilakukan peserta didik. Jadi ini prakteknya itu per kelompok tadi diskusi. Kemudian setelah semuanya selesai melaksanakan praktik, kemudian lanjutkan dengan kegiatan penutup seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk penilaian hasil pembelajarannya khusus pada kesempatan hari ini yang dimunculkan yaitu tentang penilaian aspek keterampilan. Di samping pengetahuan dan penilaian sikap itu ditilai selama proses pembelajaran seperti itu. Kemudian ini untuk instrumen praktek perawatan jenazah ataupun penilaian aspek keterampilan. Mungkin demikian materi ataupun pemaparan dari saya terkait dengan tugas pembuatan RPP bagian kedua. Sekian dari saya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.